Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga dan semua di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Nah anak-anak, kembali kita belajar materi pelajaran yaitu Bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada kesempatan hari ini adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Nah, pada materi yang lalu, kita membahas tentang definisi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, pada kesempatan hari ini, kita belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Sebelum kita melanjutkan materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita yaitu 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Kemudian 4.10 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menemukan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menemukan pola pengembangan teks. Dan yang keempat, menyusun teks eksplanasi. Dalam struktur dan kebahasaan teks eksplanasi mempelajari tentang satu struktur dan yang kedua adalah kebahasaan. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua penjelasan, dan yang ketiga adalah penutup. Yang dimaksud dengan pernyataan umum adalah merupakan bagian paling awal dalam teks eksplanasi, di mana pernyataan umum ini adalah berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah penjelasan. Nah, dalam penjelasan ini, yaitu berisi rincian atas kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Nah, di bagian inilah proses sekaligus hubungan sebab akibat atau peristiwa dijelaskan secara kronologis. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, adapun penutup ini adalah berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Anak-anak, ini ada contoh struktur teks eksplanasi. Nah, ini ada contoh pernyataan umum yaitu menjelaskan tentang gletser. Nah, ini menjelaskan tentang gletser merupakan salah satu bentuk benda yang ada di permukaan bumi. Jadi, gletser ini adalah sebuah bongkahan es yang mempunyai ukuran besar. Kemudian, penjelasan. Nah, ini berisi rincian atau kejadian yang relevan dengan pernyataan umum. Di bagian ini adalah proses sekaligus hubungan dari sebab akibat. Nah, coba anak-anak baca nanti di sini. Contoh dari penjelasan tentang struktur teks eksplanasi. Kemudian penutup di bagian akhir ini adalah merupakan
penutup berisi komentar atau penilaian tentang kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi bagian akhir ini muncul setelah pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, di sini ada contoh daripada si bagian penutup. Kemudian anak-anak, kita lanjutkan. Kebahasaan dalam teks eksplanasi, yaitu terdiri dari konjungsi kausalitas, yang kedua, konjungsi kronologis, ketiga, menggunakan kata benda, dan yang keempat adalah istilah. Jadi, kebahasaan dalam teks eksplanasi terdiri dari 4 kebahasaan. Nah, konjungsi kausalitas antara lain yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian konjungsi kronologis itu hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Dan menggunakan kata benda. Jadi menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Bendanya apa? Petir, misalnya kilat, hujan, banjir, gempa bumi. Nah, ini menggunakan kata benda. Kemudian kebahasaan yang keempat adalah istilah. Jadi menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian penyusunan teks eksplanasi mencakup yang pertama adalah pola pengembangan teks eksplanasi, yang kedua, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disusun dengan 2 pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan kronologis. Kronologis adalah suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Nah, berikut ini langkah-langkah menyusun pola pengembangan kronologis, yaitu 1. Mengetahui perincian secara menyeluruh. Kedua, membagi suatu peristiwa menurut tahap-tahap kejadian. Dan yang ketiga, menjelaskan setiap urutan peristiwa secara tegas, sehingga dapat terlihat seluruh urutan peristiwa dengan jelas. Kemudian, pola pengembangan teks eksplanasi yang kedua adalah pola pengembangan kausalitas. Pola pengembangan kausalitas disebut juga dengan pola pengembangan sebab akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangan. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi, perlu diperhatikan langkah-langkah agar mudah dilakukan. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah kerja penulis. Langkah-langkah tersebut meliputi yang pertama adalah menentukan topik. Sebuah teks tidak akan pernah tanpa ada topik. Teks tersebut ditulis untuk menjelaskan topik tertentu. Dalam teks yang baik akan dibahas sebuah topik utama secara fokus. Topik tersebut adalah landasan penulis dalam menjabarkan uraiannya, atau inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Nah, adapun aspek-aspek yang diperhatikan dalam menentukan topik yang pertama adalah hendaklah kita memilih topik yang menarik. Jadi aspek yang diperhatikan dalam menentukan topik adalah topik harus menarik. Yang kedua, topik yang dipilih disesuaikan dengan bidang studi penulis. Dan yang ketiga, pilih topik yang jarang ditulis orang lain.
Nah, yang kedua adalah mengumpulkan referensi. Ketiga, menyusun kerangka teks. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Referensi adalah bahan yang digunakan untuk mendukung penulis teks. Bahan referensi dikumpul lebih dahulu. Referensi-referensi tersebut dijadikan pegangan penulis dalam menyatakan pendapat. Jadi referensi ini adalah bahan yang digunakan untuk mendukung penulis. Menyusun kerangka teks adalah gambaran pola yang akan dikembangkan. Kerangka tersebut dibentuk mulai dari yang sederhana hingga rumit. Kemudian mengembangkan kerangka karangan. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Nah, anak-anak, demikianlah yaitu tentang menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, ini ada tugas, yaitu tugas penilaian harian di halaman 138 di buku LKS Bahasa Indonesia kita, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 10. Silakan anak-anak melihat di tugas penilaian harian pada halaman 138 di buku Bahasa Indonesia, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 10. Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah anak-anak, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.